Shalom semuanya, kembali kita dalam pembahasan Torah mingguan Vayachel Pekudei. Keluaran 32, Keluaran 38 ayat 21 sampai 40 dengan ayat yang ke-38. Kitab Keluaran pada umumnya dikenal karena kisah keluarnya bangsa Israel dari Mesir, terbelahnya laut, keluh kesah di padang gurun, 10 perintah, lembah emas, dan kemah suci. Kita membaca kisah-kisah ini dari tahun ke tahun, namun apa maknanya bagi kita? Penulis buku ini, Tuhan, menulis kisah ini sebagai satu kesatuan dengan kita sebagai target pembacanya. Apa yang hendak disampaikan kepada kita melalui kisah-kisah ini? Minggu ini dalam parasat Vayachel Pekudei, yaitu parasat terakhir dalam kitab Keluaran, kita akan mengadakan kilas balik seluruh kitab ini dengan mengkaji kitab Keluaran dari perspektif Tuhan. Mungkin kita akan memahami inti dari kitab dan pengajaran apa yang hendak ia sampaikan kepada kita. Bagaimana kita tahu, kitab Keluaran melanjutkan kisah dari kitab selanjutnya, yaitu Kejadian atau Beresit. Dalam kitab Kejadian, Tuhan menceritakan tentang dunia yang ia ciptakan bagi manusia. Ia menempatkan manusia di Taman Eden, di mana ia hendak hidup bergaul bersama manusia ciptaannya. Namun mereka jatuh dalam dosa dan berpaling darinya. Dan ketika kisah terus bergulir, manusia semakin menjauh dari dia, sampai dunia menjadi penuh korupsi amoral. Namun demikian, tujuan utama tidak pernah berubah. Tuhan ingin memiliki hubungan pribadi dengan manusia dan hidup bersama manusia seperti di Taman Eden. Untuk mencapai tujuan tersebut, Tuhan menugaskan satu orang, Abraham, dengan satu tujuan khusus. Abraham akan membentuk sebuah keluarga yang akan menjadi panutan tentang bagaimana memiliki hubungan dengan Tuhan bagi keluarga lain di bumi. Dan dengan demikian membawa banyak berkat bagi seluruh dunia. Abraham, Ishak, dan Yakub menghadapi serangkaian tantangan untuk membuktikan bahwa mereka akan berhasil. Dan ketika kitab Kejadian berakhir, mereka berakhir di Mesir. Pada akhirnya, kitab Keluaran adalah tentang upaya merestorasi apa yang terhilang di kitab Kejadian, tentang upaya Tuhan membantu keturunan dari keluarga yang terpilih itu, Israel, untuk menemukan kembali bentuk hubungan dengan Tuhan sebagaimana di Taman Eden. Mari kita lihat bagaimana hal ini diharapkan akan terjadi. Ratusan tahun berlalu dan bangsa Israel diperbudak di Mesir. Dari perspektif Israel, kita tahu kisahnya. Tuhan mengirim 10 tula dan membebaskan Israel. Namun itu hanyalah apa yang terjadi terhadap Israel. Ini bukanlah inti pengajaran dari kitab ini. Dari perspektif Tuhan, kisahnya jauh lebih kaya dan lebih berarti bagi kita. Ketika kitab Keluaran dimulai, kita temukan bahwa ada Firaun baru yang tidak mengenal Yusuf. Mengapa hal ini dianggap penting untuk disebutkan? Karena Firaun yang sebelumnya bukan hanya terkesan terhadap Yusuf, namun juga terkesan dengan Tuhannya Yusuf. Dalam Kejadian 41 ayat 38 tertulis demikian. Vayomer Paroh el Afadav Hanim Sah Hase Is Aser Ruach Elohim Bo. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini? Seorang yang penuh dengan roh Elohim. Firaun yang sebelumnya merupakan pemimpin terbesar dari bangsa terbesar di bumi saat itu, dan ia mulai terkesan dan terpengaruh oleh Israel. Segalanya berlangsung sesuai dengan rencana Tuhan. Namun seorang Firaun yang baru muncul di Mesir, ia tidak mengingat Yusuf dan memanfaatkan berkat yang diberikan oleh Israel dan pertumbuhan populasinya serta memperbudak mereka demi kemajuan Mesir. Dan ketika populasinya menjadi sulit untuk dibendung, ia mulai memerintahkan pembunuhan terhadap bayi-bayi yang dilahirkan bagi bangsa Israel dan menyingkirkan bukti kejahatannya ke Sungai Nil. Di masa kegelapan ini Tuhan melihat sebuah kesempatan, bukan hanya untuk membebaskan umatnya dan membantu mereka melanjutkan takdir mereka untuk membawa berkat kepada semua keluarga di muka bumi, namun juga untuk menyiapkan dirinya sebagai Tuhan pencipta kepada kekuatan terbesar di dunia saat itu. Apabila Tuhan dapat membuat bangsa besar seperti Mesir mengakuinya sebagai Tuhan, meninggalkan penyembahan berhala, amoralitas, serta kekorupan mereka, maka pengakuan terhadap Tuhan dan hubungan kasihnya dengannya akan menyebar dari Mesir ke seluruh bumi. Dengan demikian, dalam kitab Keluaran ini, Tuhan menuntut agar Firaun mengakuinya
dan membebaskan umatnya. Firaun menolak. Dalam Farasat, Faira, dan Bo, melalui tulah demi tulah, Tuhan menggabungkan segala elemen untuk melawan Firaun dan Mesir, menghancurkan segala gagasan mengenai politeisme, dan memaksa Mesir yang keras kepala dan kejam bertekuk lutut, demi upaya membuat Mesir mengakunya sebagai pencipta. Pada akhirnya, dalam Parasat Besala, Firaun dan bangsanya menolak sebuah hubungan dengan Tuhan. Dan sama seperti generasi sebelum air bah, mereka binasa dalam air. Namun dalam situasi genting ini, takdir Abrahamaik Israel diperbarui. Mereka sekali lagi bebas untuk menjadi anak sulung Tuhan. Anak yang melanjutkan nilai-nilai bapaknya kepada anak-anaknya yang lain. Dengan bebasnya umat Tuhan, tentu kita berpikir bahwa mereka akan pergi dengan damai dan bersatu kembali dengannya, dan menyebarluaskan nilai-nilai moral Tuhan kepada seluruh umat manusia. Namun ternyata segera sesudah laut terbelah bagi mereka, bangsa Israel mulai mengeluh, alih-alih mengabaikan bangsa yang tampak tidak berterima kasih ini dan menerapkan hukuman terhadap mereka yang berani-beranian mempertanyakannya. Tuhan bersabar dan berbelas kasihan. Ia memahami bahwa baru sesudah beberapa hari di padang gurun, umatnya itu kehabisan air dan makanan dan mulai kehilangan tekad bulat mereka. Bangsa ini masih saja meragukannya ketika mereka bertanya, "Hai Sasem, Bekir Benu Im Ain." Adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Keluaran 17 ayat 7. Di sini manusia masih belum yakin bahwa Tuhan memang berkomitmen terhadap mereka. Oleh karena itu Tuhan menggandakan upayanya untuk membuktikan bahwa Ia memang memelihara mereka dengan cara menyediakan makanan dari surga dan air yang keluar dari batu, dan membantu mereka mengalahkan bangsa Amalek yang menyerang mereka. Ia adalah pemelihara dan pelindung mereka. Dan disinilah kita mempelajari bahwa satu tema utama dari kitab ini, Tuhan tampaknya memberitahu kita bahwa seberapa sulitnya untuk dipercaya, Israel adalah bangsa yang kecil dan kemungkinan juga tidak layak. Tuhan benar-benar mengasihi kita. Dalam Parasat Yitro, sesudah Tuhan dengan penuh kasih mendampingi umatnya di gurun, Ia mendemonstrasikan komitmennya kepada Israel secara tak terbantahkan. Tuhan secara langsung menyatakan dirinya kepada Israel di Gunung Sinai untuk menyingkirkan keraguan apapun tentang kehadiran Tuhan bagi Israel. Kata-kata pertama Tuhan kepada mereka adalah Anoki Hasem Elohecha Aser Oseiteka Me'eret Misraim. Akulah Hasem Elohimu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir. Keluaran 20 ayat 2. Kejadian ini bukanlah sebuah kebetulan. Tuhan memilihmu secara sengaja dan khusus dan menginginkan hubungan denganmu. Lalu Tuhan berkata kepada Israel, "Fatentihiu li mamlechet kohanim vegoy kados." Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Keluaran 19 ayat 6. Kini, sesudah Israel bertemu dengan Tuhan, Israel akan menjadi bangsa imam, wakil dari Tuhan bagi seluruh dunia. Takdir Israel memiliki ekspresi konkret dalam ranah hukum. Tuhan memberikan kepada Israel 10 perintah yang mewakili prinsip moral yang umum yang Ia ingin agar Israel wujudkan. Lalu dalam Parasat Mishpatim, prinsip-prinsip ini dituangkan dalam peraturan-peraturan duniawi. Dengan menaati peraturan ini, Israel dikelilingi oleh kesadaran akan Tuhan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Untuk pertama kalinya, Israel menerima hukum-hukum ini dan bahkan berseru, "Naase fenisma." Kami akan melakukan dan mendengarkan. Hubungan antara seorang bapa dan anaknya mulai terbentuk ketika Israel sepakat untuk mengubah sebuah hubungan satu arah menjadi sebuah kemitraan antar manusia dan sosok ilahi. Dari perspektif Tuhan, Ia mulai mendekati tujuannya. Memiliki hubungan dengan manusia, namun jarak antar mereka masih cukup jauh. Memang untuk waktu yang singkat di Sinai, bangsa Israel terkoneksi dan bertemu dengan Tuhan. Namun apakah umat manusia dapat kembali ke keadaan yang ideal seperti itu? Dapatkah mereka hidup berdampingan dengan Tuhan setiap hari seperti ketika di Taman Eden? Hal ini membawa kita ke Parasat Teruma dan Tetsafe. Ketika Tuhan menampakkan dirinya, ketika bangsa Israel melihat dan yakin bahwa Ia ada bersama mereka, dan ketika Ia memberikan mereka petunjuk untuk menjalankan hidup yang ilahi dalam kehidupan sehari-hari, Ia berkata, "Ve'asu li mikdas ve'sah khanti betoha." Dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku, supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka.
Keluaran 25 ayat 8. Pengalaman koneksi di Sinai tidak boleh sekedar menjadi pengalaman satu kali seumur hidup atau momen yang mengilhami. Namun haruslah kita bawa sehari-hari. Kita harus selalu hidup bersama-sama dengan Tuhan. Dalam Parasa Kitisa, kita melanjutkan tema mengenai hubungan mustahil antara Tuhan yang maha besar dan umat manusia yang tidak layak. Israel mengkhianati Tuhan dengan dosa lembu emas. Sekali lagi, manusia menjadi korup. Sekali lagi Tuhan mengancam untuk membinasakan manusia. Sekali lagi Tuhan ingin memulai kembali dengan satu orang. Hanya saja kali ini ia memulai dengan Musa. Dari perspektif Tuhan, episode ini sangatlah mengecewakan. Berulang kali manusia berpaling dari Tuhan. Belum pernah sebelumnya sebuah bangsa diselamatkan dari tangan penindasnya dengan berbagai mujizat. Dibawa ke padang gurun untuk dipelihara dan dilindungi. Lalu bertemu muka dengan Tuhan dalam kedekatan yang indah dan diberikan sebuah takdir yang khusus. Dan sekarang semua hal ini terancam hilang begitu saja. Namun apa yang tadinya membuat Tuhan menyesal dalam menciptakan manusia dan mendatangkan air bah, kini dalam dunia yang didefinisikan oleh karunia dan belas kasihan, mendorong Tuhan untuk membatalkan keputusannya untuk membinasakan Israel. Musa berhasil membantu Israel memperoleh anugerah pengampunan dari Tuhan. Dan Israel berduka atas jarak yang telah mereka buat sendiri dalam hubungan mereka dengan Tuhan. Dengan demikian Tuhan memilih untuk memaafkan Israel dan sekali lagi memutuskan untuk berdiam di antara mereka. Disinilah kasih tak terbatas Tuhan bagi Israel timbul kembali. Walaupun kali ini jauh lebih besar dari sebelumnya. Mungkin Israel memang layak untuk dibinasakan, namun pesan yang hendak disampaikan oleh kitab ini adalah bahwa walaupun kita tersandung, walaupun kita benar-benar tidak layak, selama kita mau memiliki hubungan dengan Tuhan, Ia akan menerima kita kembali. Dalam Parasat, Vayachel, dan Pekudei, kita membaca tentang pembangunan kemah suci, dan kali ini dari perspektif Israel. Sebuah kitab yang dimulai dengan tanda dan mukjizat dari Tuhan. Pemeliharaan dan perawatan Tuhan diakhiri dengan kisah mengenai hubungan antara Tuhan dengan Israel dari sisi Israel. Mereka mendeklarasikan bahwa mereka akan melakukan dan mendengarkan. Mereka akan menaati hukum Tuhan dan mereka membangun kemah sucinya. Sang Pencipta memulai kitab Kejadian dengan menciptakan sebuah tempat bagi kita secara harfiah, dengan menciptakan waktu, ruang, dan dunia kita semata-mata karena kasih-Nya dan keinginan untuk membangun hubungan dengan kita. Kita mengakhiri kitab Keluaran dengan membalas kasih-Nya dan memilih-Nya, dan secara harfiah membangun sebuah ruang baginya di dalam dunia kita. Kisah Tuhan yang penuh dengan kasih tak berkesudahan bagi manusia dan berisi undangan demi undangan kepada manusia untuk membangun hubungannya dengannya. Sangatlah mengharukan. Pesan kitab Keluaran bagi kita adalah bahwa undangan untuk membangun hubungan tersebut senantiasa terbuka. Pilihan ada di tangan kita, apakah kita akan menerima undangan tersebut dan membalasnya, lalu menjalani hidup kita menurut nilai-nilainya dan membuat ruang baginya dalam dunia kita. Sekarang sesudah Tuhan mau tinggal di antara bangsanya, mereka pun harus hidup dalam kepekaan terhadap hadirat ilahinya. Kepekaan dan kekudusan inilah yang hendak disampaikan di dalam kitab selanjutnya, yaitu Vayikra atau Imamat. Sumber Aleph Beta Akademi. Shalom. Hashem Oiseinu Bo Nishtachave V'Nichra Ki Hu Elokeinu Bo Nishtachave V'Nichra Nivercha Lifnei Hashem Oiseinu Bo Nishtachave Lord.